bisa saya bantu? Mengenai siswa saya, kan siswa saya ini ada 6 anak. Ya. Masing-masing punya, ya dibilang punya masalah aja. Betul sih, siswa itu cuma 6, tapi ya begitulah Mas. Ya. Dari ke-6 itu ada 2 siswa saya yang sudah dikategorikan bisa membaca, dan 4 lainnya itu yang membuat saya masih bingung, kepingin mencari solusi, mencari bagaimana supaya anak saya ini bisa membaca dengan cepat dalam waktu ini gitu, Mas. Ya, apa yang Ibu Sarah membuat bingung untuk ke siswanya? Yang bisa dijelaskan? Begini, ya. Satu, siswa saya itu yang 4 ini belum bisa membaca. Setiap hari saya ajak membaca, masih aja mengeja. Ada siswa saya itu ini dari ke-4 itu saya akan katakan satu dulu supaya jelas. Ada satu siswa, pertama ini siswa saya atas nama Gilang ini belum bisa membaca. Kalau diajarkan kayaknya seperti bisa membaca, bisa, tapi untuk pengucapan hurufnya itu kelihatan belum sempurna bunyinya gitu. Ini Gilang. Tapi ketika kita suruh mengeja, disambung huruf itu bisa. Terus yang kedua, ada berhasil ini cepat saya lihat, tapi tidak tahu di rumah mungkin seperti apa model orang tua mengajarkannya. Tapi di hasil saya setiap hari mengajaknya untuk membaca, ia bisa membaca, mengenal huruf, udah bisa, tapi masih mengeja, belum bisa berlanjut untuk lebih cepat membaca. Itu yang saya inginkan, bisa bisa mengeja, tapi belum bisa membaca sendiri, tapi mengeja belum bisa. Artinya dia langsung mengucapnya langsung gitu, tanpa dia walaupun di mejanya di dalam hati begitu kan Pak. Terus yang ketiga nih, Duta ini saya ajarkan dia membaca barusan ini Pak. Saya suruh membaca nih, taruhlah B nih, BEB. Ini masih mengeja ini, BEB, N ini. Disuruh sambung BEB dengan N ini, masih dia bingung ini. Masih dia entah kenapa, mungkin itu lambat dia untuk mencerna kalimat huruf-huruf itu menjadi satu bunyi. Nah, yang satu ini juga paling ini. Rizky sudah dengan gayanya agak mungkin dia agak malas, atau mungkin karena faktor dari kedua orang tuanya, karena satu sisi dia tidak punya orang tua, satu karena anak yatim Pak ya. Karena kedua orang tuanya bisa mendukung. Ya namanya kalau anak yatim begitu, kata orang sering kita lihat ya seperti itulah kadang-kadang. Ini dia untuk Rizky nih Pak Has. Dia ini saya bilang belum mengenal huruf secara utuh, belum sempurna dia mengenal huruf. Padahal sebelumnya itu sudah saya kasih solusi, sudah saya kasih saya buat dia abjad dari A sampai Z, bahkan sampai dengan angka itu saya tulis. Terus saya buatkan juga kata-kata di bawah itu, supaya dia ketika tidur saya suruh dia pampang di tempat tidur, supaya dia sambil tidur itu sambil melihat, agar terus menerus dia melihat ketika dia tidur itu maunya saya. Tapi saya tidak tahu kalau di rumahnya seperti apa. Itu sudah saya berikan, tapi belum ada perkembangan. Nah, kalau yang 2 ini, yang kan yang 4 sudah nih, 4 ada 4 masih. Tinggal 2. Kalau yang 2 ini sudah bisa jalan dia membacanya. Jalan sudah bisa membaca, tapi cuma belum kita inginkan cepat, masih terlihat dia mengeja di dalam hati. Karena itu yang saya inginkan, supaya tidak ada lagi mengeja terlihat. Itu yang saya inginkan di kelas saya ini bahas. Itulah masalah saya yang dibahas sekarang ini.
ini masalahnya cukup kompleks ya. ya Ditambah juga dengan keadaan kita yang yang masih dalam pandemi. pandemi, Iya, betul. baru saja kita tatap muka Ya, terbatas. baru-baru ini kita Ya. tetap muka terbatas. Kira-kira menurut Ibu Sarah mungkin ada apa hal yang bisa dilakukan untuk menanggapi masalah yang Ibu utarakan tadi, mungkin dalam waktu dekat ini untuk mengatasi. Saya lihat mungkin masalahnya itu contoh ke masalah membaca dan Iya menulis. betul. Karena Kira-kira menurut Ibu Sarah apa hal-hal yang bisa Ibu Sarah lakukan untuk kalau melakukan menurut saya sempat terpikir tadi di kelas paham begitu anak-anak saya saja berdoa ulang tadi satu kalau anu saya ini satu saya kepingin setiap hari itu anak saya ini saya ajak membaca dulu, mungkin terlebih dahulu saya suruh dia menulis, mungkin ini menulis dulu, setelah itu saya suruh membaca apa yang dia tulis yang pertama saya suruh menulis, terus saya suruh membaca apa yang dia tulis, yang dia tulis itu saya suruh dia membacanya sendiri, tulisannya sendiri maksudnya. Yang kedua mungkin ini bahas apa ya, saya suruh mungkin seperti yang pernah Bapak Pahas beritahukan kepada saya mengenai buku bahasa itu, Pahas saya tertarik juga itu. buku aktivitas harian siswa. Aktivitas harian siswa. Saya ingin itu, mungkin saya bisa meminta kepada siswa saya untuk Bapak bagaimana mengadakan satu buah buku atau bagaimana nanti kita adakan satu buah buku untuk dijadikan untuk buku bahasa itu supaya dia terbiasa menulis mungkin barangkali atau sekedar dia menulis nama, hari, aktivitas hariannya itu di rumah itu apa yang dia lakukan dari pagi hingga dia tidur, mungkin itu bahas yang dia lakukan ya walaupun kalimatnya simpel barangkali gitu bahas. Itu yang kedua mungkin menurut saya bahas. Terus yang ketiga ini rencana saya ini bahas. Saya juga akan berbicara dengan kepala sekolah mungkin mengenai ini supaya dia tahu kenapa nanti kelas 2 ini kalau mau pulang gitu. Yang ketiga ini karena siswa saya 6 orang bahas ya, 6 orang aja ini siswa saya betul-betul 6, walaupun 6 ini sulit ya, sulit menurut saya 6 ini sulit, tapi saya kepingin juga nih begitu pulang sekolah siswa saya ini, saya ingin menahan 1 orang siswa di dalam kelas untuk saya bimbing. 1 orang ini saya bimbing membaca saja, mungkin itu 15 menit atau 30 menit, mungkin tergantung anunya nanti kita diskusikan lagi dengan Bapak kelas sekolah itu bahas. Mungkin seperti itu yang ingin saya lakukan dalam minggu ke depan ini. Baik, Bu Sarah, itu beberapa solusi yang Ibu sampaikan tadi luar biasa, bisa dicoba nanti. Berarti tindak lanjutnya kapan tadi untuk rencananya saya itu ini mulai minggu depan ini saya mulai mungkin persiapan, karena harus ada persiapan. Mungkin kalau membuat buku aktivitas itu kan kita ada persiapannya dan mungkin harus itu langsung bahas, berarti ada persiapan bukunya, kira-kira apa yang jadi materi di dalamnya gitu, mungkin bahas supaya ada persiapan sebelum melaksanakannya. baik, ya itu sudah luar biasa, itu perlu dicoba tadi apa yang disampaikan. Buku bahasa bisa diterapkan, itu dicoba. saya ingin terapkan, saya ingin mencoba menerapkannya bahas seperti yang bahas anjurkan kepada kami gitu. Ya baik Bu Sarah, untuk nanti kira-kira dalam membantu Ibu dalam kegiatan mengaplikasikan tadi rencana tindak lanjut dari masalah yang disampaikan, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak dalam membantu menjalankan komitmen Ibu tadi? Ya, untuk membantu menjalankan komitmen tadi, satu mungkin teman-teman sejawat,
kedua mungkin kedua orang tua. Yang terlebih lagi juga saya kepingin Pak Has ikut membantu saya gitu di dalam ini untuk bisa bagaimana siswa saya itu bisa membaca begitu Pak Has. Saya ingin Pak Has juga bisa membantu saya begitu. Bagaimana Pak Has mungkin itu. Ya, baik. Makanya saya datang kepada Pak Has supaya Pak Has itu bisa membantu saya begitu. Soalnya nanti saya akan membantu semaksimal mungkin dan juga dengan guru-guru lainnya. Kira ini masalah yang mungkin yang kita alami di masa pandemi seperti ini, terutama di kelas rendah, kemampuan membaca menulis yang sangat rendah. Ini kita bersama-sama bisa melakukan apa yang kita bisa, dan jika walaupun nanti kita belum maksimal, kita akan melakukan sesuatu yang baru atau mungkin ya hal-hal lain yang mungkin bisa memberikan perubahan kepada siswa kita, terutama kemampuan membaca dan menulis siswa. Ya, baik, saya siap membantu Ibu Sarah dalam kegiatan aksinya nanti. Ya. Terima kasih. Itu aja Pak Has. Terima kasih banyak-banyak atas dukungannya. Saya datang ke sini berarti ada saya punya. Dengan senang hati saya akan membantu nanti. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.